sanksi atau undang-undang ada sanksi. Jadi itu semacam aturan untuk apa? Untuk membuat seorang pekerja di perkebunan di Delhi itu nasibnya persis budak. Ya. Nah ini menimbulkan kegemparan karena dianggap eksploitasi manusia atas manusia. Pertanyaannya ketika pergerakan sepi itu, Soekarno dibuang di penjara, Hatta dibuang tahun 30, siapa yang bergerak di situ? Ada orang namanya Muhammad Husni Tamrin yang ngurusin itu sampai ke Delhi. Jadi orang Betawi itu ada. Lalu waktu itu juga ada namanya ordonansi sekolah liar. Jadi sekolah-sekolah non sekolah pemerintah Belanda itu dianggap sarangnya para penjahat, sarangnya para orang-orang yang dianggap nggak beradab. Gitu. Nah karena itu sekolah-sekolah itu harus ditutup. Nah akhirnya apa? Kan gak ada yang bisa melakukan perlawanan nih, karena sistemnya seperti yang dikatakan itu ditutup. Tapi ada orang kayak Muhammad Husni Tamrin yang bisa melakukan perlawanan karena dia berada di dalam pos. Nah kita ngomongin eksistensi di situ, orang Betawi itu ada. Orang Betawi menghadapi satu tantangan zaman yang besar dan dia ada di situ. Suaranya ada. Dan pertanyaannya kenapa dia bisa ada? Karena ada satu komunitas yang memungkinkan di dunia orang Betawi ini bisa lahir orang kayak Muhammad Husni Tamrin. Ada percakapan-percakapan di antara komunitas orang Betawi yang kalau kita lihat misalnya ada perkumpulan kaum Betawi periode awal sekitar 6 atau 8 tahun awal, di mana elit-elit Betawi berkumpul karena apa? Karena mereka tercerahkan oleh politik etis dan merasa punya tanggung jawab moral terhadap perbaikan di tengah masyarakat. Nah keluarga Tamrin sendiri bagian dari keluarga Inlandskomandan, elit di Batavia. Inlandskomandan itu kan ada kapitan-kapitan itu, ada kapitan Jawa, kapitan Bugis, kapitan Melayu. Nah keluarga Tamrin bagian dari unsur Inlandskomandan itu, komandan pribumi, dan dia memang menyiapkan diri dalam struktur itu. Karena dia merasa dia bagian dari elit, apalagi kemudian terpelajar. Jadi dia sejak kecil itu memang menyiapkan diri, berlatih. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh Tamrin, tapi juga dilakukan orang kayak Hatta, orang kayak Soekarno. Karena ada lingkungan, ya, di mana elit berkumpul, mereka punya pikiran yang besar dan berlatih memiliki pikiran yang besar, agar punya ide yang besar. Ide besar itu untuk mengeksersis masalah-masalah yang besar. Nah, Tamrin ini orang yang berlatih untuk melahirkan gagasan-gagasan, menghadapi peristiwa-peristiwa besar. Jadi waktu itu orang kayak Hatta itu senang penyair yang namanya Schiller. Schiller itu bilang, ada zaman yang besar hanya menghadapi manusia kerdil. Nah orang kayak Hatta, orang kayak Tamrin, orang kayak Soekarno, orang kayak Cipto, itu mau tahu sadar betul mereka menghadapi zaman yang besar, tapi mereka nggak mau menjadi manusia kerdil. Nah buat saya ini contoh yang menarik di awal abad 20 sampai tahun 40-an, bahwa kalau kita ngomong soal eksistensi itu ada suara yang membuat kalau kita buka lembar sejarah, maka kita bisa mendaku, oh memang dalam potret keluarga nasional orang Betawi itu ada. Dia nggak bisa dikerdilkan oleh sistem kolonial, dia nggak bisa dikerdilkan oleh sistem urban di mana kota Jakarta, kota Batavia itu menjadi sarang dari pergerakan nasional. Tapi bukan berarti kemudian dia tenggelam, terkalahkan oleh peranan para urban, tidak. Dia justru menjadi bagian dari perkembangan kaum urban itu, sehingga suara itu tidak didominasi oleh suara urban, tapi suara orang yang disebut mukimin asli gitu, yang namanya orang Betawi, yang mendakwakan diri sebagai kaum Betawi. Nah, zaman itu mungkin kita bisa sebut sebagai zaman emas, ya. Zaman ketika kita memproduksi orang-orang dengan pikiran yang besar. Mungkin karena itu gubernur sampai ngomong udah ada patung Tamrin, kita perlu patung Tamrin lagi, meskipun kacau pikirannya menurut saya gitu ya. Ya, Tamrin itu posisinya mesti di situ kalau kita melihat Monas. Karena Monas itu dibikin sebagai Garden of Heroes.